CCTV hasil manipulasi bapaknya Mirna Salihin di Skakmat ahli telematika, ini buktinya. Dari 6 sampel, 1 sampel yang diminum oleh korban mengandung zat yang diduga cyanida, ya. Nah, ini sekarang belum tahu karena masih dalam proses pengecekan secara laboratoris. Perhatikan juga bahwa penelitian atau pemeriksaan terhadap barang bukti itu tidak bisa disamakan karena kondisi dari barang bukti itu juga tidak sama. Di mana kondisi barang bukti yang terhadap PP4 itu hanya sedikit. Waktu itu dia berdiri gini, pakai legging, ya kan? Pojok gini kan, tariknya gini kan? Inilah yang menurut ahli kita diputar-putar, di replay gini-gini. Seakan-akan dia menggaruk-garuk gatal. Makanya Bapak Otto akan membuka lagi bukti-bukti, dan menurut saya ini bikin kasus ini semakin luas ya Pak. Ya betul. Ada seorang profesor bilang kalau Jessica ini tidak menggunakan lie detector saat penyidikan. Tapi pada saat sidang, kepolisian bilang menggunakan lie detector. Kenapa ya Pak Kista mesti langsung bilang nanti yang menggunakan itu siapa? Emangnya sudah ada kasus pembunuhan? Jadi benar berita kalau Bapak nggak dibayar sama sekali. Even one penny. Tapi Bapak sempat kepikir ada terduga lain. Cyanida positif. Itu berapa? 0,2. Ini yang saya bilang tadi 0,2. Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Saya mengerti kesedihan mereka dan saya pun merasa sangat kehilangan. Tapi saya juga dituduh membunuh. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Sebelum kejadian saya tidak mendapatkan firasat apapun yang menunjukkan kalau hari itu akan merubah hidup banyak orang. Semua hal yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan sudah dibesar-besarkan untuk seluruh warga Indonesia menghakimi saya. Jadi kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Pak Salihin. Dia katakan kan dia memberikan bantuan buatan kepada Mirna. Jadi inilah satu bukti yang sudah kami jaga di pengadilan. Dokter Jaya mengatakan, ya, Dokter Jaya mengatakan dia yang pertama kali. Jadi kalau Pak Agus tadi mengatakan bahwa fakta, Dokter Jaya fakta yang pertama yang menjadi ahli kami, sebenarnya dia adalah saksinya jaksa, tapi nggak diajukan ke sidang menjadi saksi yang kami ajukan. Dia yang pertama kali sebelum dia embalmam, dan dia yang mengembalmam Mirna, dia mengatakan saya pencet tubuhnya Mirna, saya cium di tubuhnya, tidak ada cyanida, ya kan? Karena ciri-ciri cyanida itu adalah almond. Kalau betul-betul dia sudah kasih buatan kepada Mirna dan di dalam tubuhnya itu ada cyanida yang 14 gram itu, Pak Arni, karena dia bilang 7.900 sama 7.300, pasti tahun selamat meninggal. Intensif, ya nanti dihadirkan di sidang pengadilan analisa ahli terhadap karakter kejiwaan yang bersangkutan, mengapa sampai melakukan. Ya, jadi ini bukan kaitan dengan pembuktian perbuatannya. Kalau pasal 340 KUHP bunyinya adalah barang siapa dengan berencana menghilangkan nyawa orang lain, ya, maka dapat dipidana. Ancamannya 20 tahun. Ya bagus dong, pelaku kalau yang dihukum mungkin berat emang seharusnya. Kan bunuh orang. Pantas hukuman mati itu Pak? Ya pantas banget kali. Ya intinya gini deh, anak saya mati, yang beli kopi dia kan gitu. Dia siapa nih Pak? Ya tahu sendiri lah, semua juga tahu. Kalau enggak kan nggak mungkin terjadi itu. Ya nggak tahu itu Anda yang ngomong, Jessica, saya nggak ngomong. Pak Jessica pernah bilang nama calon Pak. Bohong. Saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Dia di lupa kuliah, teman kuliah nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja.
Pakar telematika Abimanyu menyampaikan adanya dugaan rekayasa dalam CCTV kasus cyanida yang ditunjukkan ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin. CCTV itu dianggap sebagai bukti baru oleh Edi Darmawan Salihin yang selama ini dia pegang namun tidak dikeluarkan dalam persidangan. CCTV tersebut diduga telah di-zoom berkali lipat hingga menunjukkan gerak-gerik Jessica Wongso yang diyakini Edi sebagai pembunuh Mirna Salihin. Abimanyu pun mempertanyakan mengapa bukti yang bisa menguatkan itu disimpan ayah Mirna selama 7 tahun dari rentang waktu 2016 sampai 2023 dan tidak dikeluarkan sejak tahun-tahun sebelumnya. Dia menduga CCTV itu baru dimunculkan Edi Darmawan karena ia merasa khawatir setelah Netflix merilis dokumenter Ice Cold yang membuat masyarakat banyak berpihak kepada Jessica Wongso. Adapun Abimanyu menduga CCTV yang dimunculkan ayah Mirna Salihin sudah direkayasa. Yang menyinggung mengenai pixel dan frame rate CCTV yang tidak masuk akal sehingga kuat dugaan banyak video telah terpotong. Soal zoom dipermasalahkan sama salah satu ahli telematika bahwa kalau di zoom kemudian di pixelnya berubah, itu nggak apa-apa sejauh tidak ada modifikasi terhadap kontennya, cuma ngezoom saja, tuturnya. Dikutip kilat.com dari YouTube Trustun, Jumat 13 Oktober 2023. Dia menambahkan diperbesarnya suatu rekaman harusnya dilakukan untuk memberikan gambaran lebih detail setelah mengetahui gambaran luasnya. Namun bukti Edi Darmawan hanya bagian zoomnya saja. Tetapi suatu zoom, pekerjaan zoom itu hanya dilakukan kalau kita bisa menceritakan suatu informasi yang luasnya dulu. Ya gambaran lebarnya seperti apa, kemudian kita zoom untuk memperkuat kata dia. Kemudian Abimanyu menyoroti keberkurangnya frame rate dalam video CCTV yang ditonjolkan ayah Mirna. Ia menduga ada banyak sekali frame yang hilang sebab frame rate karena rekaman aslinya yakni sekira 24 atau 26 fps. Yang kedua, menzoom itu jangan mengurangi frame rate. Frame rate ini katanya direkam yang awal itu 24 atau 26 frame per second. Kemudian pada saat di zoom jadi kecil frame rate-nya turun jadi 10. Berarti banyak sekali frame yang miss di situ. Dari 26 cuma jadi 10. Udah di pikselasinya udah lebih jarang-jarang karena dengan tayangan tetap lebar. Sementara pikselasinya, screen size-nya turun lebih kecil sampai 900 sekian dari 1000 sekian. Otomatis ada banyak yang berkurang, tegasnya.